ingkang maksih rempeg denya baris mung pilihan wartara trinembang mundur sarwi nglawan prange sinerang den bebujung saking ngarsa ing kanan kiring tandang unulya buyar ing sapuruk-puruk Sang Napoleon Narendra ing saged-saged arsa angambengi bambu cengireng mengsa. Ini di sini diceritakan bahwa seperti tadi kalau mau berperang itu semua pasukannya, divisi-divisinya dilihat langsung, dicek langsung oleh komandannya Napoleon, lalu setelah itu komando untuk menyerang dibunyikan melalui genderang bung 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 bung, lalu semuanya dengan semangat berani matinya menyerang musuh. Sang Napoleon Narendra. Dalam masyarakat Jawa, sastra menjadi piranti seorang raja untuk mengalirkan nilai-nilai moral kepada masyarakatnya. Hal ini sejalan dengan etimologi kata sastra yang berasal dari bahasa Sangsekerta. Sejarah mencatat, kesusastraan Jawa mengalami perkembangannya justru ketika peran politik keraton dilucuti oleh pihak kolonial. Di bawah cengkraman kompeni, keraton lebih berfungsi sebagai pusat kebudayaan, alih-alih menjadi sentra politik yang menentukan. Disinilah keraton bergiat dalam upaya penciptaan, penyalinan, pemeliharaan, serta pewarisan naskah-naskah sastra. Dinamika tema-tema sastra di kalangan keraton pada masa itu dipengaruhi oleh relasinya dengan kaum kolonial kulit putih. Hal ini membuat penetrasi kisah-kisah dari peradaban barat lesap ke dalam sastra keraton. Salah satu contohnya adalah kisah mengenai seorang pemimpin besar, Napoleon Bonaparte, yang hidup nun jauh di Perancis. Jejak dari naskah-naskah sastra Jawa mengenai Napoleon Bonaparte tersebut hingga kini masih tersimpan di perpustakaan dan museum. Namun, tak semua naskah dapat dilihat dengan sembarang karena kondisinya yang sudah tak memungkinkan. Di Yogyakarta, naskah berjudul Serat Napoleon Bonaparte koleksi perpustakaan Widya Budaya Keraton Yogyakarta juga ditemukan dalam bentuk tembang macapat. Naskah ini diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu hingga diterbitkan menjadi buku atas prakarsa para akademisi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Jadi ini pekerjaan saya laksanakan tahun 1999, dorongan dari Lembaga Indonesia Perancis. Lalu saya diminta untuk bersama Pak Waridi Hendro Saputro dari UNS untuk mengamati, meneliti naskah Napoleon Bonaparte ini. Waktu itu saya diberi dana ya mepet betul karena sebenarnya tidak harus diterbitkan, tetapi mimpi saya ada penerbitan. Artinya ini hanya merupakan produk awal, penelitian awal yang sangat elementer. Dalam versi ini dimuat Napoleon waktu kecil, kemudian masuk militer, masih muda itu masuk militer, lalu naik menjadi jenderal, menjadi kaisar, raja Prancis, lalu menguasai Eropa, berperang melawan koalisi sampai koalisi 7. Hebatnya itu untuk ukuran orang Prancis, Napoleon itu kecil tapi otaknya betul-betul brilian. Waktu peluncuran dari hasil pengamatan ini, saya rekomendasikan alangkah bagusnya kalau naskah Napoleon ini diketoprakan atau difilmkan. Perpustakaan Museum Radia Pustaka Surakarta juga turut menyimpan naskah berjudul Prabu Bonaparte. Dari segi usia, naskah ini adalah naskah paling tua di antara seluruh naskah yang ada. Selain itu, Perpustakaan Museum Radia Pustaka juga menyimpan naskah berjudul Cariyos Napoleon.
Dalam penelitiannya, Profesor Marsono juga turut mengamati naskah yang dari segi versi cerita merupakan versi terlengkap ini. Nah, ini disebutkan cariyos. Ya, cariyos itu ya cerita Napoleon. Cariyos satrio ing negari Prasman ingkang selangkung misuwur namanipun inggih punika Napoleon. Jadi cerita kesatria. Nah, kalau kesatria itu dalam masyarakat sudahlah segala-galanya, ya kan? Di negeri Prasman itu penjawaan dari Prancis. Diturun, disalin dari tembung Melayu, saking tembung Landi, disalin dari kata-kata Melayu. Jadi Melayu itu sebagai bahasa daerah waktu itu yang menjadi bahasa Indonesia, ya. Dan bahasa Melayu itu diturun disalin dari bahasa Belanda. Mengapa itu bahasa Melayu? Sebab pada waktu itu yang paling kuat kan bahasa Melayu. Ya, pihak Belanda atau antek Belanda di tanah Melayu. Kemudian orang Jawa membaca itu tak tulisnya nganggo basa Jawa. Ya kemungkinan saja itu juga orang Jawa karena dia itu mendapat banyak cerita pada masa Daendels. Napoleon di Jawa dan di Prancis ini memang boleh dikatakan harus ada bedanya. Mengapa itu Daendels di Jawa dengan Napoleon di Prancis kok digandengke? Sebab Jawa pada waktu itu menjadi wilayah Belanda. Belanda pada waktu itu menjadi daerah taklukan Napoleon Bonaparte. Sehingga Belanda ditempatkan pamannya yang bernama Louis Napoleon. Louis Napoleon menyuruh Daendels ke tanah Jawa untuk menggantikan, mengisi ya istilahnya ya, sebab kan habis dari VOC ke pemerintah Hindia Belanda itu, dari Komisi Dagang kepada pemerintah. Daendels itu walaupun wakil dari Belanda, tetapi mereka itu yang mengangkat adalah Napoleon. Dan Napoleon sebagai ahli hukum itu dihantir supaya diterapkan di Jawa. Jadi ada hukum sipil, ada hukum pidana, ada hukum perdata, itu hukum perdagangan supaya diterapkan di Jawa. Nah, di sini nanti Daendels mengadakan ratifikasi dan pembaruan-pembaruan di bidang pemerintahan. Tak hanya prinsip kesetaraan atau egalite di bidang hukum, Daendels menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip lain dalam ide revolusi Prancis, yakni prinsip kebebasan atau liberté. Ia memerdekakan para budak belian dan menjadikan mereka tentara pribumi sebagaimana nota arahan dari Napoleon Bonaparte. Daendels pun mengganti bendera Belanda dengan bendera Prancis serta mengganti sumpah setiap pejabat baru di tanah Jawa. Inti dari sumpah tersebut adalah bahwa para pejabat di tanah Jawa bersetia penuh terhadap pemimpin besar Kaisar Napoleon. Sosok Napoleon Bonaparte yang lekat di batin para raja Jawa melatar belakangi kehadiran jejak-jejaknya di tanah Jawa. Bahkan, terdapat pula cenderamata dari sang kaisar untuk kelahiran putra Pakubuwono IV yang kini menjadi koleksi Museum Radia Pustaka. Tak mengherankan jika nama sang kaisar turut mengabadi dalam lembar naskah-naskah sastra Jawa. Nah, kenapa itu para raja itu menulis, mendokumentasikan? Tampaknya kalau dugaan saya, Napoleon aja bisa melawan Eropa dan menang berkali-kali, itu memberikan semangat kepada para warganya bahwa kita pasti bisa berhasil mengusir penjajah. Dengan semangatnya itu loh. Tampaknya ada unsur begitu, Bu. Nilai patriotisme yang dikandung dalam kisah Napoleon masih relevan sampai hari ini. Namun, penelitian terhadap keseluruhan naskahnya hingga sekarang belum pernah dilakukan. Salah satu hambatannya adalah karena kondisi fisik dari naskah-naskah tersebut tak lagi kuasa melawan waktu.
adalah sebuah kehilangan besar ketika karya sastra berusia ratusan tahun semacam ini tak lagi dapat dibaca tanpa sempat dikaji, apalagi didigitalisasi. Program-program restorasi dan preservasi naskah sastra Jawa telah menjadi kebutuhan yang tak lagi bisa menunggu. Di tengah zaman yang bergegas, upaya menjaga ingatan sejarah yang terkandung pada berlembar-lembar karya sastra Jawa kini semacam bertaruh dengan waktu. Sekali tak acuh, warisan tak ternilai harganya ini akan segera luruh seiring kertas-kertasnya yang merapuh.